Tahu selalu baik. Saya karyawan baru di perusahaan ini. Saya akan menghubungi Sugar dan kamu yang akan menanganinya. Skung, saya senang kamu ada di sini. Tapi kata-kata buruk saya ada di depan. Jika kamu ingin seperti keramik, nongkrong di perusahaan. Saya tidak akan seperti memanjakanmu seperti bunga keramik. Mom, saya tidak main-main. Jangan khawatir Tante, saya akan melakukan pekerjaan saya sekarang saya di sini. Di perusahaan panggil saya TN, ye. Oke. Tapi ya, saya tidak ingin perusahaan tahu tentang pernikahan palsumu. Dimengerti. Termasuk fakta bahwa kamu menjual rumah. Siapa yang akan menjual rumah? Kamu pindah lagi. Tidak. Kita tidak bisa tinggal dengan ibuku. Jadi saya pergi melihat rumah. Paman Ming baik. Baiklah, baiklah. Ming. Duduklah, nak. Menir umum. Kamu tepat waktu untuk duduk. Saya ingin bekerja dengan Sugar. Ya. Bagaimana menurutmu? Posisi apa yang dia miliki? Eksekutif tentu saja. Jenis eksekutif APA yang dia miliki. Dia masih muda. Dia dulu seorang desainer interior. Saya terbiasa dengan kebebasan. Dia tidak tahu banyak tentang perusahaan kita. Saya ingin dia belajar darimu. Bagaimana menurutmu? Kamu bisa tenang tentang ini. Saya akan mengaturnya. Jangan khawatir. Lalu terima kasih kepada Paman Ming. Jika ada yang salah dengan Su, kamu beritahu saya. Saya akan menanganinya nanti. Apakah kamu takut Om Ming terlalu ketat padanya? Tenang saja Om, kamu tahu. Kamu ajak dia jalan-jalan. Ngomong-ngomong, ada rapat klien siang ini. Suk mau ikut kami. Ya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Om Ming. Ayo pergi. Kamu senang sekali sampai mau terbang. Aku tahu kamu sangat senang. Aku sudah di sini. Kamu tidak senang. Aku senang. Tapi aku tidak bisa seagresif kamu. Benar. Aku baru di perusahaan ini. Tidak baik terlalu sombong. Kalau begitu orang pasti berpikir, aku masuk lewat pintu belakang. Aku akan rendah hati. Aku akan lihat siapa yang menertawakanmu. Tahu. Mister tahu menurutmu gimana? Kalau memang begitu. Apa yang kamu katakan? Aku masih tidak mengerti. Kenapa kamu setuju? Kupikir kamu suka mendesain. Aku masih bisa mendesain di waktu luang sama saja. Sebenarnya setiap kali aku lihat gambarmu, aku sedikit iri. Sedikit seksi. Aku serius. Sebenarnya aku tahu. Kamu takut padaku. Lalu karena aku datang ke perusahaan ini dan menyesali keputusanmu. Syuk, aku mau tanya. Apakah kamu akan suatu hari nanti merasa semua yang kamu lakukan untukku tidak sepadan? Apa yang harus aku katakan? Besar tanpa apa-apa. Untuk membuat diriku menyesal. Seperti sebelumnya. Aku meninggalkan kerjaan lamaku, menjual rumah selama 8 tahun. Tapi aku menghasilkan cukup uang. Aku pergi menemui ibuku. Hari ini sama saja, aku datang ke perusahaanmu. Aku harus melakukan yang terbaik. Selain itu agensi periklananmu. Itu terkait dengan desain. Jadi sadar diri. Di bawahku, di bawahku. CC. Tugas berikutnya.
Aku ingin mengaturnya seperti ini. Kamu mulai dengan tim, sampai ke daftar, kenali bisnis perusahaan, dan lingkungan dasar industri. Kemudian lanjutkan dengan akun utama. Bagaimana menurutmu? Mr. Ming, aku pikir itu. Dimulai dari salesman paling dasar. Aku akan menjadi ketua tim, hal pertama yang aku lakukan. Aku takut aku tidak cukup baik. Kamu terlalu rendah hati. Jika kamu tidak cukup baik, akankah mereka selalu memilihmu untuk menjadi suami yang kaya dan cepat? Mr. Ming, mereka sudah datang. Biarkan mereka masuk. Ayo kalian semua duduk. Ayo duduk. Biar aku perkenalkan kalian. Ini adalah dua karyawan lama perusahaan kita. Zhang Hui, Ma Da-chan. Mirka Sinua, berpengalaman dalam pekerjaan. Halo Zhang Hui. Hai Da-chun. Halo. Duduk. Yang ini, Halo Mr. Ming, namaku Igili. darah baru perusahaan kita. Hai Akie, hai. Halo. Duduk. Yang ini, Shuzong. Dia mulai dari sekarang. Adalah pemimpinmu. Semua pekerjaanmu dari sekarang. Dia yang akan mengaturnya. Mr. Ming, aku baru di perusahaan. Aku adalah pendatang baru. Nanti kita akan belajar lebih banyak darimu. Bagaimana mungkin? Shu, kamu terlalu rendah hati. Jangan panggil aku Suk, selalu panggil aku Suk. Namaku Suk. Bagaimana mungkin? Kamu pemimpin mereka. Mungkin suatu hari kamu akan jadi pemimpinku. Tidak. Kamu bilang begitu. Bagaimana aku bisa melakukannya? Kalau Shu tidak suka, mari kita panggil dia pemimpin tim. Lagi pula kita ada di timnya. Ya. Kalian semua bersama-samakan. Selanjutnya aku akan kasih penjelasan singkat tentang pekerjaan. Dokumen. Kamu selalu jalan pelan-pelan. Oke dah. Pemimpin tim. Apa ini? Barusan di lift, terima kasih atas bantuannya. Jangan berterima kasih, aku yang mau berterima kasih padamu. Bantu aku tadi. Atau aku akan pakai topi besar seharian. Jalan-jalan di sekitar perusahaan. Tulang lehernya bengkok. Ini tidak lucu. Itu lucu. Agak dingin. Aku tahu jalan. Bagaimana dengan dua pria itu? Gadis kecil itu gadis yang positif. Ada beberapa dokumen di sini. Ditransfer oleh tim lain. Ada beberapa masalah di dalamnya. Aku perlu menanganinya sekarang. Sekarang juga. Ya, ini mendesak. 1 menit. Tidak, aku akan lihat. Kepala, hampir waktunya rapat kita. Aku akan rapat kecil 2 menit. Kasih aku waktu sebentar. Nanti kita bicara lagi. Untung kamu berhasil memecah kepungan tepat waktu. Kasih aku penjelasan singkat. Apa sih yang terjadi dengan prosedur hukum ini? Ini masalahnya dengan yang satu ini. Itu aturannya kan? Apakah kamu memberikannya sesuai dengan instruksimu? Bahkan yang seharusnya tidak aku lakukan. Mr. Ming, sangat baik dari Anda untuk Suk. Orang lain akan cemburu seperti ini. Cemburu. Aku bisa melatih siapapun yang aku inginkan. Aku bisa melatihmu sebanyak yang aku mau. Kita akan memanggilnya di setiap pertemuan klien. Baiklah, Mr. Ming. Kamu membuatku takut. Jaga profil rendah di kantor. Jangan bercanda tentang itu. Apa masalahnya? Ini seperti rumah. Kupikir ada slogan, perusahaan adalah rumahku dan aku ingin mencintainya. Cinta sampai akhir tidak akan menjadi rumahku. Perusahaan adalah milik ibuku dan milikku, tapi itu akan menjadi milik kita pada akhirnya. Aku akan memberimu hari itu. Berani sekali kamu. Aku bercanda denganmu. Santai-santai. Aku membaca kontrak dari Departemen Hukum hari ini. Aku menatapnya sepanjang hari. Aku butuh kopi untuk menyegarkanku. Hal itu
Setelah kamu menyuruh orangmu menyelesaikannya untukmu, cukup sebutkan poin utamanya. Kamu tidak perlu melihatnya sendiri satu persatu. Kurasa, hal ini sepertinya lebih baik kamu menyelesaikannya sendiri. Ngomong-ngomong, ada seorang pria di Departemen Hukum. Jika dia membuatmu tersandung, beritahu aku. Aku punya kontrak ini. Itu yang diberikan oleh Ming Yuan padaku. Dia memintaku untuk mengonfirmasi hak klienku. Ada masalah antara kamu dan dia. Aku tidak pernah bertengkar dengannya beberapa hari ini. Datanglah dengan cara yang baik. Dia adalah anak Paman Ning, bertumbuh sedikit demi sedikit. Ada terlalu banyak masalah yang tersisa dari sejarah. Aku tidak bisa menjelaskan semuanya padamu. Aku akan memberitahumu nanti. Bagaimanapun kamu harus ingat, orang ini terlihat di permukaan seperti anak yang tidak berbahaya. Potong dari dalam semuanya hitam. Jangan membicarakan orang di belakang mereka. Sebenarnya kita adalah. Kamu dan aku harus saling mengenal. Mengingat Tue Tembikar, ketika aku kecil aku mengikuti pantatku. Panggil aku kakak jauh. Jadi aku enggan mengatakannya. Kurasa kamu adalah saudara ipar setengah. Saudara iparku baik. Jangan dengarkan omong kosongnya. Kapan aku pernah memanggilmu begitu? Setelah kamu menangis dan bilang ingin menjadi menantuku. Sebelum aku menolaknya dengan kejam. Jangan terlalu membanggakan diri. Siapa yang mengejar siapa? Siapa yang pernah memecahkan surat cinta untukku di depan umum? Ban. Apapun yang kamu katakan, apapun yang kamu katakan. Asalkan kamu senang. Tuan Liu, tolong jangan kirim. Kami akan menelepon kembali nanti. Jalan perlahan. Oke. Ini adalah awal perusahaanku. Pesanan terbesar di dunia. Kamu adalah pahlawan nomor 1. Bagaimana kamu akan berterima kasih padaku sebagai pahlawan? Aku tidak tahu Nona Chong malam ini. Apakah kamu punya waktu untuk makan malam denganku? Lalu aku akan melakukan perintahku. Kamu belum selesai. Kupikir kamu sudah pergi. Jangan kamu memandangku seperti itu. Malam ini, aku mungkin tidak bisa kembali untuk makan malam denganmu. Apa yang bisa kulakukan untuk pekerjaan besok? Itu. Kupikir mereka menyuruh orang mereka untuk melakukannya. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan kru kamu? Sedang libur. Mereka sedang libur. Aku baru di sini. Maka hal-hal ini pasti familiar bagiku. Mengapa aku akan menyeret mereka ke bawah? Aku lapar untuk makan. Ini harus dilakukan hari ini. Masih ada pekerjaan besok. Pergi makan saat kamu lapar. Aku benar-benar tidak bisa melakukannya hari ini. Baiklah anak baik. Aku sudah bilang jangan makan. Jangan hari ini, oke. Pulang dulu. Jadi anak baik. Jangan marah. Kakak, kuharap kau tidak akan menjadi martir kapanpun. Sangat lapar. Aku kosong, aku marah. Aku mengambil lebih banyak untuk mengisi lubangku. Ayo, aku yang tidak senang tentang ini. Kau bilang baru beberapa hari kau tidak makan lagi bersamaku. Jangan jadi munafik. Untuk siapa dia bekerja keras? Aku belum pernah bertemu bos. Aku tidak memintanya menjadi karyawan. Ya bukan. Bermain denganmu setiap hari. Ayo duduk. Biar aku perkenalkan kamu. Ini 2 karyawan lama perusahaan kita. Zhang Hui Ma Dachun. Mereka semua berpengalaman di pekerjaan. Halo Zhang Hui. Hai Dachun. Halo. Duduk. Yang ini? Halo Tuan Ming, nama saya Igili. Darah baru perusahaan kita. Hai Akie, hai. Halo.
Duduk. Ini Shu Zong. Dia mulai dari sekarang adalah pemimpinmu. Semua pekerjaanmu dari sekarang. Dia yang harus mengaturnya. Tuan Ming, aku baru di perusahaan. Aku pendatang baru. Kami akan belajar lebih banyak darimu nanti. Bagaimana mungkin? Shu, kau terlalu rendah hati. Jangan panggil aku Suk, selalu panggil aku Suk. Namaku Shu. Bagaimana mungkin? Kamu pemimpin mereka. Mungkin suatu hari kamu akan jadi pemimpinku. Tidak. Kamu bilang begitu. Bagaimana aku bisa melanjutkannya? Kalau Shu tidak suka, ayo kita panggil dia ketua tim. Kita tetap di timnya. Ya. Kalian semua tetap bersama. Selanjutnya aku akan beri penjelasan singkat tentang pekerjaan. Dokumen. Jalan-jalan di sekitar perusahaan. Oke dah. Ketua tim. Apa itu? Baru saja di list terima kasih atas bantuannya. Jangan berterima kasih padaku, aku ingin berterima kasih padamu. Bantu aku tadi. Atau aku akan pakai topi besar sepanjang hari. Jalan-jalan di sekitar perusahaan. Tulang lehernya bengkok. Itu tidak lucu. Itu lucu. Agak dingin. Aku tahu jalan. Bagaimana dengan dua pria itu? Gadis kecil itu gadis yang positif. Ada beberapa kertas di sini. Itu ditransfer dari tim lain. Ada beberapa masalah di dalamnya. Aku harus menanganinya sekarang. Kurasa aku lupa ponselku. Aku akan ambilkan untukmu. Gadis cantik sendirian ya. Minum lagi sama kakakmu. Jalan teras. Cantik tidak perlu menyetir. Kamu baik-baik saja. Ternyata dia ada urusan. Kamu cukup bagus. Tidak mungkin hidup sendirian terlalu lama. Ini keterampilan penting. Tapi kamu perempuan. Ingat minta bantuan saat kejadian seperti ini. Minta bantuan. Meminta bantuanmu. Kamu sendirian saat dibutuhkan. Buru-buru pulang. Kamu bisa santai saja. Apakah orang tuamu membesarkanmu seperti anak laki-laki? Mr. Liu, orang tuamu kan membesarkanmu seperti anak perempuan. Aku dan orang tuaku sudah lama sekali tidak berhubungan. Kenapa? Itu yang ingin kukatakan. Sudah lama sekali. Tapi aku ingin mendengarnya. Oke. Orang tuaku seperti ini. Semua dalam hidupmu, kita harus melakukan apa yang mereka inginkan. Jalur itu berjalan. Tidak peduli apa yang kamu pikirkan. Atau apa yang ingin kamu lakukan. Tentu saja aku tidak.
Aku ingin melakukan apa yang kuinginkan. Jadi aku pernah berbicara dengan mereka. Mereka mungkin menyampaikan 2 poin. Pertama, aku adalah satu-satunya anak laki-laki di keluarga. Bisnis keluarga ini. Jika aku tidak mengambil alih, lalu siapa lagi? Kedua, menurutku, aku menyanyiakan waktu dan energi yang berharga. Sebenarnya secara objektif, mereka tidak salah. Tapi, hidup dengan mimpi itu masuk akal. Jika seseorang hidup sepanjang hidupnya, bahkan tidak punya mimpi, apa gunanya hidup? Kuharap kau adalah ibuku. Lalu aku berkompromi. Kantor pusat di luar negeri untuk pengembangan. Tapi dalam perjalanan ke bandara, taksi yang kunaiki, yang di belakang kopilot, Target pengembangan jangka panjang. itu dia, sedang membiarkanku pergi. Iklan pertama yang kau buat dalam hidupmu. Itulah momennya. Aku meminta sopir untuk segera memutarku. Aku tidak akan ke luar negeri. Aku akan melakukan apa yang kusukai. Aku sendiri. Berjuang untuk sepotong surga milikku sendiri. Apa kata orang tuamu? Tidak ada rekening. Mereka sudah pergi. Lalu aku menelepon mereka beberapa kali. Tidak ada yang menjawab. Mungkin mencoba untuk putus denganku. Kamu tahu apa? Kamu akan sukses di masa depan. Kenapa? Karena mulai sekarang kamu tidak sendirian. Kamu punya aku. Aku adalah pasanganmu. Aku jauh lebih bahagia darimu. Aku tidak punya banyak hambatan. Tidak ada yang menggangguku. Kamu tidak akan membuat banyak aturan untukku. Aku tidak punya orang tua. Aku mulai dari Aku tidak pernah melihat orang tuaku tumbuh besar. Jadi tidak ada yang peduli padaku. Gedung terjauh di sana. Dan hal terjauh di sisi ini. Semua yang bisa kamu lihat di sana. Kamu bisa melihat papan iklan Coase kita. Bagaimana dengan itu? Nona Chow. Aku tidak tahu apakah aku akan merasa terhormat. Tolong menarilah. Tidak ada yang bisa menari dengan musik itu. Itu tarian yang sebenarnya. Halo. Halo, ini aku. Aku ingin pergi ke luar negeri untuk liburan, tapi aku tidak tahu rute apa yang harus diambil. Apakah kamu punya saran bagus? Apa yang kamu lakukan di luar negeri? Aku tidak ada kerjaan. Kamu membuatku diam. Dengan grup tur apa kamu?
Kalau begitu kamu tidak punya waktu sekarang. Aku akan punya waktu dalam 2 bulan. Aku tidak bisa menunggu. Kamu akan bermain bukan bereinkarnasi. Kenapa kamu begitu jealous? Aku bebas aku. Baiklah, aku tidak bertanya padamu. Jangan bilang padaku, aku akan melakukan risetku sendiri. Apa yang sedang kamu lakukan? Tidak ada yang bisa melawan angin untukmu. Terima kasih atas pujiannya. Bagaimana perasaanku setiap kali ketika kamu memujiku, rasanya seperti kamu memarahiku. Benar sekali. Kenapa Zhou Yingying ingin mencocokin pertunjukan? Itu hanya perjalanan singkat. Siapa? Yo Yingying. Kamu tidak tahu. Dia tidak memberitahuku. Kukira kalian berdua bilang tidak ada rahasia. Apa yang terjadi? Kapal persahabatan terbalik. Kamu yang bertanggung jawab. Ku bilang kamu tidak ada kerjaan dan kepalamu sakit sepanjang hari. Seperti menantu kecil, pembayaran bunga. Ying, kamu di mana? Kamu di mana? Telepon kamu di mana? Segera. Kamu membuatku panik. Di mana sih dia? Ying. Apa maksudmu? Kenapa wajahmu tertunduk? Apa yang telah kulakukan padamu? Kamu bilang. Apa yang harus kukatakan? Maukah kamu mendengarkan apa yang kukatakan? Tentu saja aku mendengarkan. Ku bilang aku putus dengan Ir. Aku sangat sedih. Ku bilang aku diremehkan oleh orang Mediterania. Aku sangat sedih. Ku bilang seumur hidupku, kurasa aku tidak bisa menemukan pria yang bisa diandalkan. Aku hanya bisa sendiri seumur hidupku. Seorang pria meninggal di panti jompo. Aku sangat sedih. Apakah kamu mendengar semua ini? Aku mendengarmu, aku tidak tuli. Lalu apa yang terjadi? Yang kamu lakukan hanya menunjukkan cinta padaku setiap hari. Dengan teman-temanmu. Ceritakan lelucon tentangku dan orang Mediterania. Apakah ada hal lain yang bisa kulakukan bersamamu? Aku sama sekali tidak pernah mengatakan itu. Kamu marah padaku karena hal ini. Juga marah aku menunjukkan cinta. Kukira kita sahabat terbaik. Tidakkah kamu ingin melihatku bahagia? Kamu dan aku adalah sahabat terbaik. Menurutmu aku bahagia. Perasaanku itu menurutmu bukan apa-apa. Hari-hariku menurutmu sama saja. Seluruh hidupku akan tentangmu. Pikiran kecilmu, kecurigaan kecilmu. Itu hal terbesar yang kita lakukan setiap hari. Kamu bisa membuat pertengkaran selama 1 menit atau lebih. Itu hal terbesar yang kita bicarakan setiap hari. Bunga. Kita sudah saling mengenal sejak masih pakai celana terbuka. Apa yang telah kulakukan padamu selama ini? Kamu tahu dalam hatimu. Tapi kamu benar tentangku. Aku adalah kamu satu tong sampah yang datang dan pergi saat dipanggil. Kamu sedang bad mood dan kamu memelukku. Tapi pernahkah kamu memikirkannya? Tong sampah juga punya perasaan. Menurutmu dia gila. Bilang kamu adalah tong sampah atau semacam tong sampah emosional. Kapan aku menggunakannya sebagai tong sampah? Aku kira maksudnya itu. Kamu tidak cukup peduli padanya. Ada yang enak dimakan seru berguna. Selama itu baik untukku, milikku akan menjadi miliknya. Ketika kalian berdua masih ditekan, apakah itu teman yang baik? Jadi mengapa aku selalu merasa kalian berdua punya perasaan? Masih terjebak di tahap jus setengah kamu. Aku menunggumu kembali. Lihat bunga persik mekar. Aku di sini.
Ying, maafkan aku. Ying, aku tahu aku mengabaikanmu. Ying, aku ada di hatiku. Aku sudah meminta maaf untukmu 100 kali. Apa yang kamu inginkan dariku? Tuan Ming, sekarang mari kita bicara dengan beberapa klien baru. Semua dipindahkan dari tim lain. Lihatlah. Mari kita lihat apa yang harus kita katakan. Semua pendek dan bahkan daftar kecil. Tidak ada faktor kesulitan. Dan tingkat pengembaliannya tidak tinggi. Apa yang ada dalam pikiranmu menjilat Ye? Menurutku ini bukan proyek besar. Mereka semua cukup kreatif. Anggap saja ini bekerja untuk tim kita. Masuk dan berlatih. Pilih satu untuk senjata pertama. Apapun yang kita lakukan sama saja. Itu keputusanmu. Pemimpin tim, aku yakin kamu sudah punya jawabannya. Baiklah, aku akan memilih. Itu dia. Lihatlah. Untuk menyimpulkan, apa yang baru saja aku katakan adalah, tujuan utama aplikasi ini adalah, bayi di bawah usia 1 tahun, melalui pencatatan dan pelatihan ilmiah, membuat mereka membentuk kebiasaan kerja dan istirahat yang baik, untuk mengatasi susu malam dan tangisan malam. Maka target pelanggan kita adalah orang tua muda. Benar, klien utama kita. Terhadap generasi pasca 90-an, orang tua pertama kali, orang muda yang tidak punya pengalaman mengasuh anak. Itu lebih membutuhkan pemasaran propaganda jaringan. Ya, tapi kita di perusahaan. Belum ada banyak anggaran. Digunakan di media tradisional. Jadi satu-satunya daya tarik iklan kita adalah mendapat popularitas dalam waktu singkat, mengumpulkan beberapa pelanggan setia, dana dulu, lalu biarkan perusahaan bertahan. Dimengerti. Untuk tujuan dan persyaratan pelanggan dari aplikasi ini, apakah kamu punya ide lagi? Aku sudah tua lajang belum menikah muda. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa tentang bayi. Aku tidak lajang. Tapi aku belum menikah dan tidak punya anak. Menurutku seharusnya orang yang paling berhak bicara. Jangan lihat aku. Aku tidak pernah punya bayi. Tapi kita di bidang periklanan, tidak mungkin melakukan setiap produk. Kamu harus mengalaminya semua. Alasannya adalah ini. Tapi kita punya gambaran tentang produknya. Sekarang kita bahkan membahas mengapa kamu harus menggunakan aplikasi anak-anak yang belum paham. Ya, anak-anak kenyang tidur makan. Kupikir suatu hari nanti mereka aku tidur selama 23 jam. Apa kebiasaan kerja dan istirahatnya? Dan kita bukan bayi. Ataupun orang tuanya. Apa yang harus kita lakukan tentang itu? Apa yang harus kamu katakan? Oke, kalau begitu kalian kembali dan pelajari pengetahuan tentang produk ibu dan anak. Kita akan bahas rencananya lain kali. Ayo kita selesaikan ini. Bagaimana kamu? Kenapa kamu pergi? Untuk makan siang. Maaf. Kamu duluan. Baiklah, aku mulai. Kemarin adalah hari burukku. Aku jadi gila dan menggigit orang menggigit kamu. Pokoknya abaikan saja aku. Kalau begitu sekarang giliranku. Hanya saja aku egois. Hanya memikirkan perasaanku sendiri. Dan aku tidak memikirkan kamu. Kalau aku benar-benar bahagia. Tapi Ying, aku benar-benar berpikir kamu putus dengan pria itu adalah hal yang baik. Karena kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Aku tahu itu. Tidak marah lagi. Siapa yang marah, siapa yang anjing? Scoop benar. Kita seperti anak TK. Itu tepatnya yang kupikirkan. Kalau begitu kamu tidak akan bepergian. Lanjutkan. Kenapa? Aku tidak pergi karena kamu. Lagi pula aku sedang dalam pekerjaan. Keluar untuk istirahat. Berapa lama kamu pergi? Setengah bulan. Bisakah kita tidak ke sana?
Atau mungkin nanti Ro. Sayang, ada apa denganmu? Apa ada yang salah denganmu? Aku tidak tahu apa yang terjadi. Selalu ada rasa krisis yang tak bisa dijelaskan. Aku selalu merasa gelisah. Kalau begitu cepatlah ke rumah sakit untuk memeriksanya. Bukan serangan jantung ya? Kamu tidak terkena sindrom cinta lagi. Sepertinya begitu. Aku selalu merasa syukur dia tidak sepenuhnya milikku. Bisa pergi kapan saja, kemana saja. Jadi bisakah kamu tidak pergi sekarang? Atau jika kamu pergi, satu-satunya rasa amanku hilang. Lihatlah penampilanmu yang menyedihkan itu. Kalau begitu aku tidak akan pergi untuk sementara. TAPI buyer, aku jangan selalu menakut-nakuti dirimu sendiri. Suk benar-benar peduli padamu. Pikiran itu tidak cukup jelas. Dia tidak bisa keluar dari gunung 5 jarimu dalam hidupnya. Jika dia benar-benar ingin melakukannya, biarkan dia melakukannya. Tapi aku masih memilikimu. Sial, aku lurus, aku lurus. Apa-apaan ini? Kamu hanya meletakkan cangkir-cangkir teh ini. Mangkuk teh meja teh bisa melihat bunga. Tehnya masih pahit. Kalau begitu aku hanya bisa merendam air setelah itu. Kamu sudah mengatakan itu berkali-kali. Apa itu upacara teh? Upacara teh adalah agama hati. Kamu tidak bisa manis sampai kamu dalam suasana hati yang buruk. Teh yang keluar pasti pahit. Lalu apa yang bisa kulakukan? Mudah saja. Buat dirimu dalam suasana hati yang baik, bukan selesai apa. Hanya saja tidak bisa bahagia. Jalan. Apa-apaan ini? Aku baik-baik saja hari ini. Tetaplah bersamaku. Jalan-jalan. Aku tidak setuju. Ayo pergi, ayo pergi. Apa yang tidak disetujui? Kamu masih tidak setuju dengan traktiranku. Apa yang harus kulakukan? Duduk di sana. Kamu bilang aku bawa kamu jauh-jauh ke taman. Cuma buat bikin kamu senang. Kamu bilang kamu bahkan gak lihat-lihat. Miso lari ke depan. Kamu udah latihan. Aku capek banget sama kamu, oh. Gendut ya. Kamu tahu kamu duduk di atas apa ini? Ini namanya pelampung. Cuma putri yang bisa duduk di sini. Bukannya itu sendirian? Ya, kamu percaya sama aku. Nggak kayak kamu mikirin dia, dua matanya jauh banget. Kamu bisa lihat. Lihat mata empatku. Jua kamera. Kemarin ada sekelompok 5 di sini. Kamu lihat. Beta. Aku berterima kasih. Aku tahu kamu lakukan ini buat kebaikanku. Kamu nggak bilang ke aku, kamu harus minum dari ini. Kamu nggak ngerti waktu aku bilang ini. Meskipun agak susah minum air, tapi ada rasa euforia. Aku nggak bisa lihat. Kamu orang yang terlalu keras. Nggak keras. Coba aja pikir, kalau kita mau punya bayi, aku harus nangisin kamu beberapa kali tiap malam. Kamu mau ngapain? Tetap aja sama. Kamu bakal mulai hidup. Apakah kamu sakit jiwa? Hidup macam apa? Hidup macam apa? Jadi aku maksa kamu. Kamu bakal lahir. Aku 10 atau 8 tahun pokoknya. Aku mungkin gak bakal punya bayi seumur hidupku. Kamu lahir ke siapa aja yang kamu mau. Aku gak bakal berhenti. Kamu punya semacam kemalu-maluan kayak cewek. Kenapa kamu ketawa? Halo. Permisi bentar ya. Bisakah kamu mengisi kuesioner untukku tolong? Maaf, aku sedang buru-buru. Ini sangat sederhana. Maaf. Halo, permisi. Permisi. Aku sedang buru-buru, maaf. Jangan pergi. Hanya beberapa menit waktumu.
Tapi kamu tidak harus melakukannya seperti itu. Agar orang lain melihat, kira kita sedang bercanda. Apa yang kamu bicarakan? Aku pria yang jujur. Bisakah aku melakukan itu? Kurasa aku akan menjadi satu di lubang paling baik. Memanfaatkan situasi. Kamu menyebalkan. Dan kamu menusukku. Siapa yang menyuruhmu menusukku, Beta? Ibu dan ayah. Paman dan bibi yang hebat. Baiklah, baiklah. Ini, Suk teman sekampung. teman sekota Syukar. Kalau begitu, kamu bukan orang sini. Kamu terdengar seperti punya aksen bagiku. Bukan anak tapi ibu memberitahumu. Ini bukan lokal, kita tidak bisa. Baiklah, kamu terlihat cantik gadis. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan, ibu sudah memberitahumu. Ini bukan lokal, kita tidak bisa. Jangan salahkan ibu. Ayo pulang untuk makan malam. Ibu kita punya. Apa-apaan ini? Bukan kamu. Sudah berapa lama kamu tidak pulang? Mengapa kamu tidak pulang dan makan malam dengan bibimu? Aku sudah kembali di kedai teh. Tidak banyak persiapan di rumah itu juga. Kamu tidak perlu pergi. Akan ada kesempatan nanti. Bibi yang baik dah. Jalan? Beritahu aku ketika kamu sampai di kedai teh. Oke. Gadis itu punya waktu untuk pulang ke rumah. Sampai jumpa paman baik. Kamu sangat lucu teman kecil. Bibi? Bibi. Halo, ini masalahnya. Aku akan memberimu beberapa menit. Isi kuesioner untukku. Apa gunanya ini? Ini untuk informasi perusahaan. Tidak masalah. Terima kasih. Itu untuk melakukan penelitian proyek. Itu membuatku sangat ketakutan. Jadi bagaimana menurutmu? Apa yang kamu pikir aku bermain denganmu? Ini permainan pernikahan. Aku baik-baik saja dengan itu. Biar ku beritahu sesuatu. Aku sudah mengenalmu. Kamu tahu apa? Kamu adalah kepiting besar. Di permukaan untuk melakukan dengan gigi dan cakarnya. Sebenarnya aku tidak bisa menahannya. Percaya atau tidak, aku akan Kamu bisa menjepitmu. menjepitku sampai mati. Ayo jepit aku. Dan bayi kita akan lahir tepat waktu. Kamu akan bilang, Mama, kenapa aku lahir tanpa ayah? Aku sangat menyedihkan. Kenapa? Kenapa? Aku Kenapa? akan membunuhmu. Kenapa? Aku akan menjepitmu. Kenapa aku membunuhmu? Ya gemuk. Mama. Kurasa aku baru saja menutup telepon. Aku tidak bisa meneleponmu lagi. Mama, berapa kali aku sudah bilang padamu. Gadis ini adalah salah satu teman sekotaku. Mama, tolong berhenti membicarakanku. Mama, kamu ada masalah hari ini. Jangan bicara seperti itu pada orang. Kamu harus menjadi seorang gadis. Mama, kamu tidak bisa melakukan ini lagi. Baiklah, Mama. Aku salah. Mama Sing, jangan khawatir. Aku yakin aku akan menarik garis untuknya. Aku pasti akan menemukan satu untukmu nanti. Menantu lokal. Oke, jangan marah, Bu. Ayo tinggal dengan ayahku. Itu membuatku sangat ketakutan. Aku mendengar semuanya. Apa yang baru saja aku katakan? Hanya untuk membujuk ibuku. Jadi jangan bilang si gendut. Si gendut. Kalian. Kakak. Ada kesalahpahaman hari ini. Aku hanya katakan apa yang kamu dengar. Itu saja untuk ibuku. Oh, benar. Minggir. Bukan. Ya, hari ini asal kamu senang. Jika kamu mau, datanglah ke sini. Kamu memperlakukanku seperti kaktus. Kamu bisa memupukku. Ayo. Kamu baru saja memberitahuku. Aku pikir kamu ingin menarik garis. Itu garis antara kita. Jangan pernah kembali. Aku suka caramu. Tidak masalah dari mana kamu berasal. Tidak masalah.
Aku akan mengambil apapun yang kamu inginkan. Kamu penjual babi, dan aku akan mengambilmu. Kamu pemulung, aku juga menyukaimu. Kamu sudah ditendang 800 kali, dibuang 10.000 kali. Aku seharusnya menyukaimu. Aku tidak bermaksud begitu. Bukan itu yang kumaksud tentang gendut. Dengarkan aku si gendut. Anggap serius. Kamu tidak bangun dulu, kamu benar-benar. Kamu bangun, kamu dengarkan aku. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Kalian. Apa yang salah denganmu si gendut? Siapa yang mengganggumu? Katakan apa yang salah denganmu. Dia, Kamu benar-benar tukang bully. Apa yang kamu lakukan pada saudariku? Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Ini bukan tentang kamu, dia maksud kamu. Ini tidak ada hubungannya dengan kamu. Kenapa dia menangis? Ibuku adalah orang ini. Dan ibuku tidak hanya. Biar saya katakan seperti ini. Begitulah ibuku. Saya hanya berbohong padanya. saya tidak peduli jika kamu berbohong pada ibumu. Ibumu memang membenciku. Ibumu tidak berpikir kita gemuk. Karena saya dari luar kota. Itu tidak benar. Bagaimana bisa karena kamu dari luar kota? Bukan soal dari mana, saya berasal. Dari mana kamu berasal? Itu bahkan bukan intinya. Ini semua tentang kamu. Saya seorang pria. Saya benar-benar pecundang. Ada hal lain yang kamu butuhkan, Beta. Tidak memberitahu kami. Apa maksudmu, Camel? Bukan itu yang saya maksud saya. Saya sudah memahaminya. Saya bukan pria yang baik. Tidak punya kekayaan, tidak punya penampilan, tidak punya latar belakang, tidak punya budaya. Pria kaya seperti Liu Yu tidak memandang saya. Saya akan menerimanya. Orang seperti kamu mendiskriminasi saya. Saya bersumpah tidak bermaksud mendiskriminasi kamu. Saya sudah memutuskan. Dari hari ini saya akan marah. Biarkan kalian yang tidak memandang saya mati. Sang Hui Dacun. Saya meletakkan itu tadi malam. Informasi tentang bayi menangis malam susu malam. Itu sudah dikirim melalui email kepada kamu. Apa yang kamu pikirkan ketika melihatnya? Saya baru saja mulai bekerja sebelum bisa melihatnya. Apa kamu menemukan informasi baru? Ketua tim kami dua pria besar. Sungguh canggung mencari hal-hal itu. Benar-benar. Di mana Li? Dia tidak datang bekerja. Saya tidak tahu kemana setelah rapat kemarin. Saya belum melihatnya. Itulah cara orang baru terlihat. Kalau kamu bebas berarti kamu malas. Gak apa-apa kalau Liki sudah sampai. Ayo kita adakan rapat lagi. Aku mau kamu mulai dari tadi malam. Coba lihat file yang dikirim ke kamu. Beberapa hari ini membosankan. Ayolah. Pamanmu itu kepala perusahaan. Kalau kamu benar-benar kesal, nanti dia akan memindahkan kamu ke grup lain. Seperti aku, kamu hanya bisa menerima nasib. Ini dia. Kamu tidak tahu sifat paman aku. Memakai kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Gak bisa diandalkan. Aku sedang menganalisis situasi sekarang. Satu orang gak bisa benar. Kamu yang menjelaskan. Pada intinya, sekarang mereka bertengkar. Kita yang masih anak-anak, sepertinya gak usah memihak. Tunggu sampai mereka ada hasil. Kalau bukan karena Suker itu perempuan, dia orang awam yang gak bisa melawan siapa-siapa. Ambil bulu ayam sebagai panahmu. Aku serius sama diri sendiri. Benar. Aki belum datang, ayo kita rapat. Maaf. Kamu pasti datang terlalu awal. Benar. Apa ini? Laporan kuesioner.
Ini aku kemarin, menjelajahi lebih dari selusin taman di kota. Setelah mewawancarai hampir 50 orang tua muda. Laporan yang disusun. Mungkin ada beberapa kekurangan. Tapi aku pikir ini bisa mencerminkan sesuatu. Meskipun hanya untuk presentasi, kamu gak boleh bolos seharian. Kamu pikir kamu pemilik perusahaan. Datang sesuka hati. Orang baru begitu sulit diatur. Itu saja. Kamu melakukan semuanya sendiri. Hebat-hebat, tahu gak? Kamu sudah mengisi banyak celah informasi. Kamu datang ke sini dan aku punya pertanyaan untukmu. Sekarang kita akan menjalankan rencana ini. Tentu saja ini yang paling benar. Tapi menurutku masih ada beberapa masalah. Kamu seperti... Maaf, aku tidak sempat makan pagi ini. Sudah hampir waktu makan malam. Mari kita bicara sambil makan. Coba selesaikan sebelum rapat siang ini. Buatlah satu set rencana yang tepat. Baiklah, mari kita makan dulu. APA Masalana, lihatlah seorang gadis kecil cemburu pada hewan peliharaannya. Aku akan cemburu pada seorang gadis kecil. Gadis dari keluarga lain punya keunggulan bawaan. Kita tidak bisa bersaing. Apa maksudmu? Secara harfiah. Itu tidak mungkin. Di bawah hidung Tao, ada hal lain yang bisa kita lakukan. Kita lihat saja. Mener Shu tahu selalu memintamu datang. Oke, terima kasih. Keduanya saling mencintai lagi. Lihatlah. Mister tahu aku membutuhkanmu. Tutup pintunya. Apa masalahnya dengan orang-orangmu? Apa yang terjadi? Bukankah mereka semua baik? Mereka semua punya kepribadian. Kepribadian seperti apa? Itu hanya sekadar menggertakmu. Apa yang ada di hati mereka? Aku tahu lebih baik daripada siapapun. Kamu tidak akan memberi mereka lebih banyak lagi. Itu akan menimpamu cepat atau lambat. Apa yang kamu ingin aku lakukan pada mereka? Ini sangat sederhana. Serahkan padaku. Kamu duduk-duduk. Aku mohon tolong. Apa yang salah? Itu tidak mungkin. Kamu sangat penakut, takut menyinggung orang. Aku tidak takut menyinggung siapapun. Aku baru datang. Aku tidak punya kualifikasi apapun saat baru di sini. Wajar saja mereka bereaksi seperti ini. Kamu tiba-tiba muncul saat ini. Itu sudah selesai. Itu di mata mereka. Aku ini playboy sejati. Dengan kata lain, sekarang aku di sini. Kalau aku tidak bisa menangani hal kecil ini, lalu untuk apa aku di sini? Aku akan mempermalukanmu. Baiklah, aku akan lihat apa yang bisa kamu lakukan. Lihat baiklah. Oh, ada sedikit bantuan. Kamu masih harus membantuku. Menurut analisis awalku, bagaimana dengan Lee Iki ini? Jenis yang benar-benar ingin membuktikan diri. Dan kemudian kuda Dacun 199792 ini. Semua tahun itu tanpa kesalahan. Yang tidak mendengarkan aku adalah orang bodoh. Zhang Hui. Zhang Hui pamannya. Aku memulainya dengan ibuku, tapi dia masuk ke perusahaan. Pamannya tidak berbicara. Semua itu atas usahamu sendiri. Tapi dia yang terbaik dalam bisnis. Jadi orang seperti ini adalah tukang bully. Tidak ada yang suka jenis yang tidak bisa disetujui siapapun. Aku akan kembali dan melihat apa yang bisa aku lakukan. Apakah kamu ingin aku memberikan sedikit saran? Aku semua telinga. Tidak ada bos yang ingin mempertahankan orang yang menganggur. Oke, mengerti. Master Leopard. Kenapa? Tidak ada siapa-siapa. Kamu sendirian. Dia gemuk. Mulai hari ini, Rabu dan Jumat malam. Ada kelas apa? Seperti belajar, semacam budaya tradisional. Bagus juga untuk rumah teh kita. Biar aku kasih tahu sesuatu. Kali ini dia serius untuk menjadi gemuk.
Bagaimana dengan masa kecil? Ini. Hentikan omong kosongmu. Aku tanya kamu, kamu tahu anak-anak, kenapa suka minum susu malam? Santan kelapa itu manis, dan anak-anak suka. Apa itu susu malam-malam? Susu malam tidak tahu. Aku tahu kamu tidak. Baiklah, biarkan aku diam. Fat, dia pergi belajar budaya tradisional ini. Kamu tahu apa? Aku tahu itu bukan hal yang baik. Tidak, dia pergi ke sekolah malam beberapa waktu lalu. Bisakah itu sama? Terakhir kali, dia melakukannya atas nama belajar. Bagaimana dengan yang ini? Aku merasa benar-benar ingin marah. Aku ingin tetap di rumah teh dan bekerja. Tapi berbicara tentang itu, dan aku ingin berterima kasih padamu dan ibumu. Jika kamu tidak memprovokasinya, dia tidak akan berada di posisinya sekarang. Sama-sama. Suamiku, seperti punya bayi dan membesarkan bayi. Semuanya tentang kita wanita. Dia baik-baik saja, dari awal sampai akhir dengan tenang. Menjadi agen bebas tidak peduli. Sama saja anak-anakku lapar di malam hari. Aku menangis sampai suaraku serak. Istriku, dia tidur seperti babi mati. Aku pikir tidak ada kata. Itu disebut ibu tunggal palsu. Itulah yang kita bicarakan. Memiliki suami dengan ibu tunggal. Seorang wanita yang tidak membuat perbedaan. Ya? Anak-anakku akan masuk SD tahun depan. Dia lahir dan dibesarkan selama bertahun dengan pekerjaanku. Melewatkan banyak pertumbuhan anak-anak. Aku pikir itu anak kedua. Jadi, mari kita bicara lebih banyak denganmu. Di sebelah pria imut ini, kamu juga harus memperkenalkan dirimu. Ya? Kalau tidak kamu satu-satunya di sini, apakah kamu punya ayah bayi lain? Bukan. Saya tidak menyangka harus memperkenalkan diri. Bagaimana cara memperkenalkan diri? Sangat malu juga melihat baru saja menjadi ayah. Ya, itu benar. Karena saya tidak tahu apa-apa. Saya ingin datang dan belajar dari kalian. Berapa umur? Saya 30. Ini tentang berapa umur bayinya. Bayi-bayi. Bayinya sudah lebih dari 1 tahun. Apa masalahnya sekarang? Adalah dia tidak bisa berhenti minum susu malam. Setiap malam kalau tidak minum susu dia menangis. Hanya ingin tahu apa yang kalian lakukan. Menghentikan susu malam itu pekerjaan sulit. Pertama kamu harus tegas. Seperti kamu orang tua. Kamu saya bisa panaskan botol itu akan berhasil. Seluruh malam, proses menyapih ini. Untuk berkomunikasi denganmu secara pribadi. Oh ya. Ini tidak seperti kamu menyusui. Saya bilang kamu mungkin tidak tahu. Ini situasinya. Bagaimana dengan anak ini? Dia tidak punya ibu. Maaf, saya sangat menyesal. Jangan terlalu sedih. Itu benar. Ayah bayi ini juga bisa merawat bayinya. Kalau tidak mengerti tanya saja kami. Tidak mudah bagimu sendirian. Dan masih sangat muda. Nanti saya kasih nomor kontak. Saudari-saudari kami ingin memperkenalkanmu pada